Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruk Firmansyah, pemateri pertama dalam kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kualitas layanan terdapat 5 dimensi dalam kualitas layanan menurut Zemel, Bittner, dan juga Grimmel. Yang pertama yaitu tangibles ataupun bukti langsung, yang kedua yaitu reliability, keandalan, responsif, ketanggapan, insurance, ketanggapan, dan juga empati. Jadi yang menjadi pembeda antara responsif dan juga insurance yaitu, kalau responsif yaitu kesediaan karyawan untuk membantu konsumen, sedangkan insurance yaitu pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat. Jadi seperti itu. Dan yang B yaitu kepuasan nasabah. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan oleh nasabah, yang sangat ditunggu-tunggu oleh nasabah. Yang pertama yaitu kecepatan pelayanan, keramahan karyawan, pengetahuan karyawan, jumlah pelayanan yang tersedia, dan tempat formalitas. Jadi kalau sudah memenuhi dari 5 aspek untuk kepuasan nasabah, maka otomatis nasabah akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra, saya pemateri kedua. Menjelaskan tentang loyalitas nasabah, di mana loyalitas konsumen sangat penting bagi suatu perusahaan, baik jasa maupun produk barang, untuk meningkatkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Karena apabila konsumen tidak loyal terhadap produk suatu perusahaan, maka dipastikan mereka akan berpaling ke produk lain. Untuk mempertahankan loyalitas konsumen, ada salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik. Indikator loyalitas nasabah menurut kata Jaya Hermawan adalah antara lain melakukan pembelian berulang secara teratur, membeli antar lini produk dan jasa, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing, mereferensi kepada orang lain. Selanjutnya, tema variabel intervening. Variabel intervening ini disebut juga sebagai variabel antara, yakni variabel yang menjadi pentara hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun variabel intervening. Di dalam sebuah model regresi, variabel independen harus mempengaruhi variabel intervening dalam persamaan. Pertama, variabel independen harus ditampilkan untuk mempengaruhi variabel dependen dalam dependen. Dalam persamaan kedua, variabel intervening harus mempengaruhi variabel dependen dalam persamaan ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Yunabila AJ, pemateri ketiga dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis, yang mana dalam penelitian ini sudah melewati uji kualitas data, yakni uji validitas dan juga uji reliabilitas, yang mana semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dan juga reliable, serta sudah melewati uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas, yang mana semua dinyatakan lolos. Serta juga sudah melakukan uji regresi, baik itu uji T dan juga uji F, yang mana semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis intervening pada penelitian ini, yakni pada koefisien jalur model pertama, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan output regresi pada tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel kualitas layanan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan secara langsung berpengaruh terhadap variabel kepuasan nasabah. Sedangkan nilai R-square yang terletak pada output tabel summary adalah sebesar 0,463, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel kualitas layanan terhadap variabel kepuasan nasabah adalah sebesar 46,3%. Nah, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,463, yang mana hasilnya adalah 0,7328. Sedangkan pada koefisien jalur model kedua, berdasarkan output regresi pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel kualitas layanan dan variabel kepuasan nasabah masing-masing yaitu 0,002 dan 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan dan variabel kepuasan nasabah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Sedangkan berdasarkan pada nilai
R-square yang terletak pada output tabel summary adalah sebesar 0,685, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel kualitas layanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah adalah sebesar 68,5%. Sedangkan untuk nilai E2 yakni dapat dicari dengan rumus akar dari 1 dikurangi 0,685, yakni hasilnya adalah 0,5612. Selanjutnya yaitu diketahui pengaruh langsung yang diberikan variabel kualitas layanan terhadap variabel loyalitas nasabah adalah 0,483, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel kualitas layanan melalui kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah adalah perkalian antara nilai beta kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah dan nilai beta kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah, yaitu hasilnya adalah 0,286. Maka pengaruh total yang diberikan kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,769. Selanjutnya yakni uji sobel. Uji sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y2 melalui Y1, yang mana bisa dilihat untuk uji sobel rumusnya sudah tertera dalam PowerPoint dan nilai akhirnya adalah 0,0927 dengan selanjutnya menghitung T hitung yakni sebesar 2,5339, yang mana nilai T hitung sebesar 2,5339 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,042, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan nasabah secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan antara variabel kualitas layanan dengan variabel loyalitas nasabah. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima pada hipotesis keempat, yang berarti terdapat pengaruh mediasi antara kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah, produk pembiayaan Tabarok BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rohmatika. Pemateri keempat akan menjelaskan mengenai pembahasan. 1. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil uji T pada tabel analisis uji T, diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel kualitas layanan atau X1 yaitu sebesar 5,084 lebih besar dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,042 dengan taraf SIG 0,000 lebih kecil 0,05, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah produk pembiayaan Tabarok BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. 2. Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Berdasarkan hasil uji T pada tabel analisis uji T, diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel kualitas layanan atau X1 yaitu sebesar 3,392 lebih besar dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,045 dengan taraf SIG 0,002 lebih kecil 0,05, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah produk pembiayaan Tabarok BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. 3. Pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Berdasarkan hasil uji T pada tabel analisis uji T, diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel kepuasan nasabah atau Y1 yaitu sebesar 2,951 lebih besar dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,045 dengan taraf SIG 0,006 lebih kecil 0,05, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah produk pembiayaan Tabarok BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. 4. Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil part analisis atau analisa jalur yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung yang diberikan variabel kualitas layanan atau X1 terhadap variabel loyalitas nasabah atau Y2 adalah 0,483, sedangkan berpengaruh tidak langsung variabel kualitas layanan atau X1 melalui kepuasan nasabah Y1 terhadap loyalitas nasabah atau Y2 adalah sebesar 0,680 kali 0,420 sama dengan 0,286. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil perhitungan T hitung sebesar 2,5339 lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 2,042, sehingga dikarenakan T hitung lebih besar T tabel, maka variabel kepuasan nasabah terbukti memediasi sehingga dapat diambil keputusan pada hipotesis keempat, yaitu bahwa variabel kepuasan nasabah memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah produk pembiayaan Tabarok BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, yang mana sebelum terbentuknya loyalitas nasabah terlebih dahulu haruslah merasa puas terhadap kualitas layanan yang diberikan, yang mana hal tersebut akan membuat nasabah menjadi loyal, sehingga pada hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah produk pembiayaan Tabarok BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening diterima atau terbukti.